lanjut lagi untuk materi tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang tadi Ibu sampai sini ada yang lupa disampaikan nih. Kalau diagram panahnya seperti ini, gimana cara menyatakan himpunan pasangan berurutannya? Himpunan pasangan berurutan. Gimana? Ya, sesuaikan dengan anggota yang punya panah aja atau punya relasi dari himpunan A ke himpunan B-nya aja. Ada apa aja? 1 ke 1. Lalu 2 ke 4. 3, 4, 5 karena dia nggak punya panah, nggak punya relasi ke himpunan B, ya udah tidak usah ditulis. Begini aja. Kalau misalkan ditanya himpunan pasangan berurutan, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada soal bisa mengerjakan. Baik, Ibu lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang memahami ciri-ciri fungsi. Apa saja ciri-ciri fungsi? Nah, ya. Ini dia ciri-ciri fungsi. Akan kita bahas. Fungsi itu apa sih? Nah, fungsi itu sama relasi juga, cuman ada syaratnya. Dia tuh khusus, relasi yang khusus, istimewa. Istimewanya apa? Beda syaratnya. Fungsi itu sama relasi juga, ya. Fungsi itu pasti dia adalah relasi juga, ya. Tapi relasi belum tentu semua relasi adalah fungsi. Apa sih itu fungsi? Nah, ini fungsi itu relasi yang syaratnya ada seperti ini. Ini syaratnya. Syarat suatu relasi merupakan pemetaan atau fungsi. Oh ya, fungsi juga punya nama lain. Fungsi atau pemetaan. Ini sama aja. Fungsi atau pemetaan ini istilahnya sama-sama aja ya. Nah, syarat suatu relasi merupakan pemetaan atau fungsi adalah ini dia. Yang pertama, setiap anggota di himpunan A. Nah, setiap anggota di himpunan A, di himpunan yang sebelah sini, memiliki pasangan di B. Semuanya punya panah. Dan anggota di himpunan A di sini semua harus punya panah ke B. Kalau anggotanya ada 5, 5-5-nya harus punya panah ke himpunan B, ya. Dan satu lagi ini, setiap anggota A hanya dipasangkan 1 kali dengan anggota B. Jadi semua anggota di sini hanya sekali punya panahnya ke sini, tidak boleh 2 kali. Itu syarat relasi, syarat fungsi. Itu ya, syarat fungsi ada 2, yaitu berarti dia yang pertama semua anggota di A, yang di sini nih kalau Ibu berarti tadi bikin semua anggota untuk jadi relasi, untuk jadi fungsi, semua anggota di sini 1 2 3 4 5 harus punya panah ke B. Ya. Harus punya panah ke B. Lalu syarat yang kedua apa? Setiap anggota A syarat kedua, setiap anggota A dipasangkan tepat 1 anggota B. Jadi semua anggota di A ini hanya boleh punya panah 1 kali ke B. Hanya boleh punya panah 1 kali ke B, ya. Jadi ini relasi akar kuadrat ini bukan contoh fungsi. Kenapa? Karena ada anggota lain yang tidak punya pasangan ke B. Ada anggota lain di A tidak punya pasangan ke B. Jadi contoh yang Ibu gambar ini relasi Ibu yang ini bukan merupakan fungsi, ya. Nah, nanti ada lagi. Berdasarkan gambar panah di atas nih, notasi fungsi dari A ke B ditulis ini. F titik A, panah B, A fungsi B. A memetakan ke B. Ini membacanya adalah fungsi A memetakan ke B. Fungsi A memetakan ke B. Ini membacanya seperti itu. Ya, sekarang kita kenali dulu. Ada beberapa istilah penting dalam fungsi. Apa aja? Ada yang namanya ini dia. Nih. Ini dia. A disebut daerah asal atau domain dari fungsi F yang tadi, ya. Lalu yang ini nih, semua anggota di sini ini namanya daerah asal atau domain. Lalu B disebut daerah kawan atau kodomain. Ini B. Ini B. Daerah kawan, kodomain. Ini dia kodomain, ya. Lalu himpunan semua anggota B yang punya kawan di daerah hasil
daerah hasil. Di daerah A ini nih himpunan B yang terpasang ke A itu namanya daerah hasil atau range ya. Apa aja sih contohnya biar gampang? Oke, Ibu buat dulu contohnya yang mana ya. Yang mana? Coba sebentar ya. Nah, ini Ibu buat nomor 1. Kita bahas yang nomor satunya ya. Nomor 1 di halaman 24 Ibu akan bahas. Coba lihat. Diketahui fungsi yang disajikan dalam diagram panah di bawah ini. Ini diagram panahnya ada P-nya. Lihat, P-nya anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Q-nya anggotanya ada 7, 8, 9, 10, 11. 1 punya relasi ke 8, 2 panahnya ke 9, 3 ke 9, 4 ke 10, 5 ke 11. Tentukan domain, kodomain, range dari diagram panah di atas. Nah, yang namanya domain, ini domain. Domain itu adalah semua anggota yang ada di himpunan A atau di sini P, himpunan di depan di awalnya nih. Ini semua domain. Domainnya mana aja? Tulis semuanya yang ada di P sini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu ya apa yang namanya kodomain? Kodomainnya adalah ini kebalikannya dari yang tadi. Kalau domain semua di daerah ini nih, daerah P-nya. Kalau kodomain adalah daerah kawannya, daerah sebelah sininya. Berapa aja dia anggotanya? 7, 8, 9, 10, 11. Lalu ada namanya range. Range, daerah hasil. Mana aja? Nah, daerah hasil itu adalah, ingat, semua anggota di Q, semua anggota di B ini yang punya panah, hanya yang punya panah dengan P. Mana aja? 8, 9, 10, 11. Kenapa Bu 7 nggak ikut? 7 kan tidak punya panah dengan P, tidak ada hubungan dengan P, jadi dia bukan range atau daerah hasil. Ini ya, untuk membedakan apa itu domain, kodomain, range. Bisa kan? Oke, mudah-mudahan bisa. Lanjutkan ke sini. Ada yang namanya dengan banyak fungsi atau pemetaan. Nah, langsung ke rumusnya aja ya. Jika jumlah anggota himpunan A atau himpunan B, nah ini ya, ditentukan banyaknya masing-masing, maka banyak pemetaan yang mungkin dapat dihitung. Gimana caranya? Nah, banyak pemetaan tuh apa sih Bu? Ini banyaknya panah yang akan terjadi. Itu namanya banyak pemetaan. Ya, jika diketahui anggota P-nya ada berapa, anggota Q-nya ada berapa, akan kita ketahui berapa banyak panah yang akan terjadi ya. Jika diketahui anggota A, anggota B, dan nama relasinya. Yuk, kita lihat sini. Banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah, lihat. Misal, nih, ada 2 himpunan. Himpunan A sama himpunan B, ya. Himpunan A banyak anggotanya misalkan A kecil. Himpunan B banyak anggotanya misalkan B kecil. Banyak anggotanya B kecil. Kalau ditanyakan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, ini rumusnya. Ya, B pangkat A. Banyak anggota B dipangkatkan dengan banyak anggota A. Itu kalau ditanyakan pemetaan dari A ke B. Sekarang kebalikannya. Kalau ditanyakannya adalah banyak pemetaan himpunan B ke himpunan A. Gimana caranya? Himpunan B ke himpunan A. Kebalikannya, ini dia rumusnya. A yang dipangkatkan oleh B. Kalau banyak himpunan A nih ditanyain ke himpunan B, pemetaannya gimana? B dipangkatkan dengan A. Ini jangan tertukar, jangan terbalik ya.
Ini sering ditanyain. Kalau salah sayang, ini mah gampang padahal ya. Lalu ini ada 3. Domain, kodomain, dan range fungsi. Domain, kodomain, dan range fungsi. Perhatikan fungsi yang dinyatakan sebagai diagram panah pada gambar di bawah ini. Nah, ini fungsi. Pada fungsi tersebut A domain daerah asal. Udah yang tadi Ibu bahas di nomor 1 ya, berarti. Himpunan B disebut kodomain, ini semua B. Range adalah daerah hasil. Daerah hasil itu yang tadi. Daerah di B yang punya panah dengan A. Ya, kalau yang nggak punya panah dia bukan range. Dari gambar tersebut diperoleh, nah ini dia ya, domain, kodomain, range ya. Oke, Ibu lihat lagi contoh yang lainnya. Nah, nomor 3, coba lihat nomor 3. Jika P 10, 11, 12, 13, maka banyak anggota P ada berapa? Banyak anggota P, NP ada berapa? NP 1, 2, 3, 4, ada 4. Banyak anggota Q berarti NQ ada berapa? P kecil, Q kecil, ada 2. Ditanyakannya berapa banyak pemetaan yang dapat dibuat dari Q ke P. Kalau dari Q ke P berarti gimana? Kalau dari Q ke P berarti gimana tadi? Lihat di sini. Kalau dari B ke A berarti A pangkat B. Berarti di sini adalah P pangkat Q untuk mencari berapa banyak pemetaan yang dapat dibuat ya. Anggota P ini berapa banyak anggota P dipangkatkan berapa banyak anggota Q. NP ada 4, NQ-nya ada 2, berarti 4 pangkat 2, 16. Artinya adalah akan ada 16 panah yang terjadi jika memetakan himpunan Q ke P. Itu maksudnya ya. Oke. Lalu ini nomor 4. Perhatikan diagram panah berikut. Apakah diagram panah di atas merupakan suatu fungsi? Jelaskan. Ini fungsi bukan ya? Tadi syarat fungsi ada 2. Syarat fungsi ada 2. Apa saja? 1. Semua anggota di kiri atau di kanan ini terpasang ke S, ke daerah kawan. Coba apakah semuanya terpasang? 1 terpasang, 2 terpasang, 3 terpasang, 4 terpasang, 5 dia nggak punya pasangan. Udah otomatis gagal ini. R ke S ini dia relasi tapi bukan fungsi. Lalu apalagi yang membuat R ke S ini menjadi gagal menjadi fungsi? Lihat, ada satu anggota yang punya panah 2 ke S. Yang mana? Ini yang 4. Kalau fungsi kan tidak boleh. Panahnya tidak boleh 2, tidak boleh mendua ya, panahnya. Nah, ini dia. Ini berarti dia bukan fungsi. Alasannya apa? Yang tadi Ibu sebutkan ya. Oke, mungkin seperti itu untuk yang materi materi di pertemuan pertama pada relasi fungsi. Untuk berikutnya nanti kita akan bahas kenapa Ibu ngebut, karena materi ini lumayan panjang. Jadi mudah-mudahan semuanya menyimak dengan baik ya. Ikutin latihan-latihannya jika ada. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas yang ini, memahami bentuk penyajian fungsi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.